Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para mahasiswa dan mahasiswi kelas statistik terapan. Minggu yang lalu saya sudah menjelaskan tentang uji normalitas. Nah, kali ini kita membahas uji normalitas dengan metode chi-square. Nah, yang pertama, uji normalitas itu apa? Itu adalah uji yang dilakukan untuk mengecek apakah data penelitian kita berasal dari populasi yang sebarannya normal. Nah, jadi kita perlu mengecek seberapa besar normalitas data dari populasi yang kita miliki dengan uji normalitas chi-square. Nah, uji ini perlu dilakukan karena semua perhitungan statistik parametrik memiliki asumsi normalitas sebaran. Ya, formula dan atau rumus yang digunakan untuk melakukan suatu uji atau t-test, uji T ya, yaitu misalkan dibuat dengan mengasumsikan bahwa data yang dianalisis berasal dari populasi yang sebarannya normal. Nah, selanjutnya, data yang normal memiliki kekhasan seperti mean, median, modus, itu memiliki nilai yang sama. Selain itu, juga data normal ini memiliki bentuk kurva yang sama, ya, seperti eh, kurva Bell, ya. Bell itu kurva normal yang seperti kita pelajari pada minggu lalu, ya. Nah, terus dengan mengasumsikan bahwa data dalam bentuk normal ini, analisis statistik baru bisa kita lakukan. Jadi, jika Anda sudah punya data, itu Anda uji dulu, normal tidak. Kalau tidak normal, data ini tidak bisa digunakan. Nah, harus diuji normalitasnya dulu. Kalau sudah normal, data ini baru bisa kita gunakan untuk uji statistik. Nah, cara melakukan uji normalitas ini banyak, ya, yaitu bisa menggunakan analisis chi-square dan juga bisa digunakan Kolmogorov-Smirnov. Ya, Kolmogorov-Smirnov. Kita lihat ya. Nah, dalam prosedur menentukan uji normal ini, ya, pertama kita perlu merumuskan formula hipotesis kita. Nah, kita perlu merumuskan formula hipotesisnya apa, ya. Yang pertama, H0-nya data berdistribusi normal. Nah, yang kedua, H alternatifnya data tidak berdistribusi normal. Nah, ini ya hipotesis kita ya. Selanjutnya yang kedua sudah kita tentukan hipotesis, kita tentukan taraf nyata alfanya. Nah, alfa ini ya bisa 5%, bisa 1%, tergantung ya. Untuk mendapatkan nilai chi-square, maka kita tentukan dulu X tabel. Nah, itu nilainya harus sama dengan X kuadrat 1 kurang alfa ya, dari derajat kebebasan. Nah, di mana DK ini kita cari dengan cara K kurang 3. K ini apa? K ini adalah banyak kelas interval. Nah, kita berapa banyak kelas intervalnya? Bisa 5, bisa 6 ya. Nah, DK ini adalah derajat kebebasannya. Tentukan dulu. Nah, selanjutnya baru kita lakukan uji statistik dengan menggunakan rumus ini. Nah, X hitung sama dengan X kuadrat hitung sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K ya dari OI. Ya, OI ini adalah frekuensi hasil pengamatan. Ya, ini adalah hasil pengamatan. Ya, I adalah hasil yang diharapkan. Nah, diharapkan ini dia keterangannya. Ya, OI kurang EI dikuadratkan per EI. Terus setelah kita lakukan uji itu, maka kita akan menentukan kriteria pengujian hipotesis kita. Jika nilai X kuadrat hitung, nilainya lebih besar dibandingkan X kuadrat tabel, maka H0-nya ditolak. Ya, berarti kalau H0 ditolak, H alternatif yang diterima, berarti data tidak berdistribusi normal. Namun jika H0-nya diterima itu ketika X kuadrat hitungnya kecil dari X tabel. Nah, itu H0 diterima. Kalau H0 diterima, berarti data terdistribusi normal. Ya, contoh misalkan, hasil pengumpulan data mahasiswa yang mendapatkan uji statistik sosial. Misalkan ya, dalam melakukan ujian sosial, uji statistiknya, maka dicatat ada sebanyak 64 data. 64 data. Nah, selanjutnya dari 64 data ini dibuatlah kelas interval nih, tabel. Di sini ada jumlah K-nya berapa nih? K-nya ada. Nah, sini K-nya adalah 7 ya, kelas intervalnya 7 ya. 7 kelas interval. Ini frekuensinya sini ya. Ini XI-nya. Nah, XI-nya ya. Ini XI kuadrat dan seterusnya. Nah, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mengerjakannya. Di sini tentukan dulu alfanya nih. Alfanya ditentukan 0,05 atau 5% ya. Yang pertama kita cari min dulu.
Min itu ditentukan dengan rumus min sama dengan sigma fxi per n. Sigma fxi maka f-nya berapa sini? Nah, nih ya, n ya, sigma fxi per n ya. Maka xi-nya ini dikali f ini ya, 1 kali 30, 9 kali 37 ya, dan seterusnya. Nah, terus kita lanjutkan, sudah dikalikan, kita jumlahkan. Jumlahnya ini adalah ini jumlah total di sini ya, kalau kita kalikan ini. Nah, ini dikali ini dia nih. Ya 30 ini kali ini di sini ya. Ini kali ini dia ya. Nah, ini ditotalkan berapa totalnya sigmanya di sini. Nah, inilah yang di angka di sinilah yang kita masukkan di sini. Nah, sini ya. 3313. Nah, nih dibagi 64 maka didapatlah nilai rata-rata 51,73 ya. Apa itu XI? XI ini adalah nilai tengah ya. XI adalah nilai tengah. XI ini adalah nilai tengah. Nilai tengah itu dicari dengan batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Contoh misalkan ini batas bawahnya adalah dikurangi 0,5 ya. Maka ini 26,5. Batas atasnya 33 tambah 0,5. Kalau batas bawah itu dikurang 0,5, kalau batas atas ditambah 0,5. Maka nih 33,5 dibagi 2 hasilnya adalah 30. Ya, 30. Nah, seterusnya itu XI. Nah, menentukan simpangan baku, bagaimana caranya? Menentukan simpangan baku rumusnya adalah N. Simpangan baku adalah akar dari N dikali sigma F dikali XI kuadrat. F dikali XI kuadrat ini disigmakan. Nah, ya, baru dikurangkan dari sigma FI dikuadratkan. Nah, ini beda ya. Per N dikali N kurang 1. Nah, sigma N ini 64, sigma XI, F kali XI kuadrat. Kita lihat pada tabel sini. Pertama ini XI-nya. Nah, ini kita dulu. Ini XI. Nah, ini XI kuadrat. Ya kan? F dikali XI kuadrat ini. Ya. Nah, jumlah dari inilah yang dinamakan sigma F kali XI kuadrat. Nah, ini. Jumlahnya adalah 177973. Nah, sigma FI itu adalah ini tadi kan? Nah, dikuadratkan. Nah, ini dia. Dibagi 64 kali 64 kurang 1, maka didapatlah 10,14. Ini simpangan baku. Nah, min sudah dapat, simpangan baku sudah dapat, maka kita masukkan kita cari angka-angka yang ada di T tabel dan X tabel dan X hitung. Ya. Nah, pertama kita akan membuat daftar distribusi frekuensi diharapkan. Ya. Nah, ini cara mencarinya tadi ya. Ini ya, ini batas atas, batas bawah ya, ditambah 0,5 ya. Terusnya ini batasnya. Nah, kita cari dulu nilai Z. Ya. Ini kelas interval tadi. Nah, angka kiri dikurangi 0,5 ini namanya batas bawah. Ini namanya batas bawah. Tambah dengan 0,5 ini batas atas ya. Nih, batas kelasnya sehingga didapatlah batas kelasnya ini. Ya. Nah, batas kelas atau lebar interval ya. Nah, ini batas kelas di bawah ya. Nah, ini batas kelasnya. Ini. Nah, ini dua batas bawahnya ini, batas bawah. Batas bawahnya di sini. Nah, batas kelas ini kita masukkan sini. Z sama dengan batas kelas dikurang X rata-rata dibagi simpangan baku. Ya, Z-nya ya. Berarti batas kelas tadi yang dikurangi 0,5, yang ini dikurangi 0,5 ini ya. Nah, ini dia dikurang X rata-rata nih. Ini ya, dikurangi begini, maka dapatlah min 2,49. Nah, ini sih, kita catat semuanya. Z yang pada sini ya. Ada 7 ya. 7Z. Nah, sudah dapat Z-nya, kita lihat di tabel normal Z. Nah, minus 2,4, maka minus 2,4. Nah, kita lihat sini. 2,49, 2,4 tarik ke sini di tabel. Nah, 9 di sini, maka disebut yang angka. Maka tuliskan di sini. Nah, tulis di sini. Ya. Terus ini begitu juga 1,8 tulis lagi, terusnya sampai 7 kali. 7 kali ya. Nah, terus ini Z hitungnya, Z tabelnya mencari luas kelas interval. Nah, cara mencari luas kelas interval ini adalah Z
Z pertama dikurang Z kedua. Z pertama ini dikurang ini kurang ini. Sini ini, terus ini. Ya. Terus ini dikurang ini. Nah, ini ya. Hasilnya ini. Tulis lagi di sini. Dan seterusnya ke bawah. Ini kurang bawah, ini kurang, terus ya dikurangi ke bawah ya. Nah, didapatlah ini. Luas kelas intervalnya. Ya kan? Nah, selanjutnya sudah dapat luas kelas interval, kita kali dengan jumlah data. Kita kali dengan jumlah data semuanya. Ini dikali 64, ini ya. Ini dikali 64, ini. Terus yang dikali jumlah data. Nah, ya. Nah, barulah kita mendapatkan nilai-nilainya. Ini nilai E-nya. Ya. Nah, dari batas kelas tadi, kita sudah dapatkan Z-nya, kita dapatkan luasnya, kita dapatkan luas setiap kelas intervalnya, ya. Kita sudah dapatkan EI. Nah, ini EI. Sedangkan OI ini adalah frekuensi yang observatif tadi. Ini yang diharapkan. Ya. Ini yang diharapkan. Nah, ini yang observasi. Nah, OI tadi nilai OI ini yang ini. OI ini adalah yang ini dari awal tabel ini. Frekuensi ini. Ya. Ini OI. Nah, jadi setelah kita dapat ini baru kita lakukan perhitungan dengan rumus tadi ya. OI kurang SI kuadratkan per XI ya. Nah, sekarang kita lihat formulasi hipotesis kita. Merumuskan formulasi hipotesis pertama H0 itu adalah data berdistribusi normal dan H alternatif data tidak berdistribusi normal. Nah, untuk menentukan taraf nyatanya kita tadi tentukan alfanya 0,05. Maka derajat kebebasannya adalah K dikurang 3. K-nya dari kelas intervalnya ada 7. Dikurang 3 maka DK-nya 4 ya. Maka X tabelnya adalah sama dengan X kuadrat 1 kurang alfa titik koma DK. Nah, maka X kuadrat 0,95, 1 kurang 0,05, 0,95. Ya kan? DK-nya 4, maka didapatlah nih 9,49 dari ini. Ya kan? Nah, sekarang menentukan kriteria pengujian. Nah, H0 ditolak jika ini, X hitung besar dari X tabel, H0 diterima jika X hitung kecil dari X tabel. Sekarang kita cari kuadratnya. Ya, dengan rumus tadi ya, 1 dikurang OI dikurang SI dikuadratkan per XI, nanti jumlahkan ini semua sampai ini, maka didapat nilai 3,67. 3,67. Nah, sedangkan kita dapat tadi X tabelnya 9,49 ya kan? Ini dari tabel ya. Ini dari tabel. Nah, tabel chi-square. Tabel chi-square. Nah, ini bisa dicari nanti ya. Nah, ini dapat X hitungnya ini. Ini X itu 3,67. Maka karena X hitungnya lebih kecil dibandingkan X tabel, karena X hitung kecil dari X tabel, maka H0 gagal ditolak atau H0 diterima bahasa. Ya, kita mengambil H alternatif ya. Ya, kalau H0 diterima, H alternatif ditolak ya gitu ya. Jadi data tersebut berdistribusi untuk taraf 5%. Nah, ini contoh, ya kan? Nah, saat ini nih contoh soal latihan, silakan dikerjakan latihan ini. Ini ada data-data, Anda tentukan dulu intervalnya ya, dan seterusnya baru cari nilainya. Nilai apakah dia berdistribusi normal atau tidak ya, dengan taraf intensitas 5% sama seperti tadi ya. Oke, ini saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.